semuanya, halo 60, selamat datang di Walkie Talkie 60. Listen to your voice to the dreams come true. Oke, jadi perkenalkan namaku atau saya Kevin Seroji dan biasa dipanggil Kevin. Nah, di episode perdana ini aku bakal menjadi host di Walkie Talkie 60, di mana episode pertama dari periode Sangbaya OSIS MPK SMA Negeri 60 Jakarta periode 2023-2024. Oke, apa kabar semuanya teman-teman semua? Pastinya itu baik-baik, sehat-sehat semua dan sejahtera ya. Jadi di episode perdana ini kita akan membahas suatu materi ataupun beberapa pengalaman dan sebagainya yang secara krusial yang biasanya tuh didengar sama pelajar-pelajar di SMA gitu ya. Mungkin yang pasti mendengar kata PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi kita akan membahas beberapa hal atau aspek terutama bagi pelajar SMA yang akan memasuki PTN, yaitu prestasi akademik dengan organisasi. Nah, cocok banget nih untuk bintang tamu spesial kita kali ini yang bakal kita undang dan kita bakal cari nih referensi, wawasan, tips and triknya yang benar-benar bakal kita catat, kita pelajari dan kita semuanya tuh bakal masukin ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai target kita sendiri. Jadi mungkin tunggu apa lagi? Langsung kita panggil Kak Najla Janeta. Oke. Hai Selamat semuanya. datang Kak. Oke, jadi mungkin ini adalah seorang Kak Najla Janeta. Mungkin banyak banget yang udah kenal seorang Kak Najla Janeta yang pastinya. Tapi mungkin sebagai orang yang sebagai bintang tamu gini aja. Jadi mungkin boleh nih Kak perkenalan diri dulu. Silakan. Oke, halo semuanya. Jadi sebelumnya kan ada peribahasa atau pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau di sini aku mau bilang tak kenal maka ayo kenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Najla Janeta. Aku sekarang sedang mengemban pendidikan sama nih kayak Kevin juga di SMA Negeri 60 Jakarta kelas 12 dan aku manusia terakhir atau produk terakhir dari Kurtilas. Jadi aku masih penjurusan yaitu di kelas IPS. Dan juga dengan hadirnya aku di sini berarti aku pernah punya jabatan tertentu ya. Dan aku waktu itu pernah menjabat kebetulan sebagai Ketua MPK di SMA Negeri 60 Jakarta pada periode sebelum Sangbaya ini nih, yaitu periode 2022 sampai 2023 atau Prati Barus. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi selamat datang Kak di Walkie Talkie 60 di periode Sangbaya. Di sini pastinya kita akan bahas dan bagaimana tips and trick dan beberapa referensi dan wawasan yang udah aku kulik kembali ya Kak. Bagaimana di awal bahwa kita akan membahas hal tentang prestasi akademik dan juga organisasi. Nah, hal yang namanya prestasi akademik tuh Kak dan sama organisasi itu mungkin berkesinambungan. Bagaimana kita mengasah skill, bakat dan lain sebagainya untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku mungkin akan ngasih beberapa pertanyaan nih untuk kakak. Apakah kakak sedia? Siap dong. Oke, jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Siap kak? Oke. Jadi mungkin pertanyaan pertama untuk Kak Najla Janeta. Jangan tegang-tegang nih kak, santai aja. Oke, jadi menurut kakak pribadi sebagai dari sudut pandang Kak Najla Janeta, apa sih arti MPK dalam organisasi itu kak? Arti MPK dalam organisasi. Bener banget. Jadi sebelumnya buat aku sendiri kan ya, untuk MPK mungkin bakal aku jabarin jadi dua, ada penjelasan general sama penjelasan yang spesifik buat diri aku sendiri. Soalnya kalau misalnya nggak aku batasin nanti mungkin bisa-bisa ini aku 1 jam ngomongnya MPK doang nih. Okay. Nah, jadi kalau buat secara general, mungkin teman-teman ada yang belum tahu MPK itu apa. Jadi MPK itu adalah organisasi yang ada di sekolah berdampingan dengan OSIS dan di sini kita saling berkolaborasi. Dan terutama kalau untuk MPK itu kita memiliki fungsi utama yaitu untuk monitoring atau untuk memantau. Dan kita juga kalau di SMA Negeri 60 Jakarta itu kita punya beberapa fungsi lain nih, yaitu ada fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi evaluator serta fungsi kaderisasi. Nah, itu adalah pengertian MPK secara general. Dan ada lagi satu lagi dari saya, yaitu kalau misalnya kita ngomongin MPK buat diri saya sendiri. Nah, kalau buat aku sendiri, maaf ya kurang konsisten, kadang pakai aku atau saya. Oke, jadi kalau buat aku sendiri, arti MPK itu mungkin bisa kalau kita deskripsikan dalam satu kata, itu bermakna. Dan karena MPK itu bisa aku deskripsikan sebagai suatu pemandangan merah yang paling indah dan gak pernah akan kulupakan seumur hidupku pasti. Benar-benar pandangan merah gitu merah ya Kak? Kenapa tuh Kak? Kenapa dipandang sebagai pandangan merah tuh Kak? Kenapa pandangan merah?
Tunggu dulu, bukan apa-apa kok. Merahnya Oke, ini oke, oke. merahnya ini itu berhubungan sama alma mater kita nih. Soalnya kalau untuk alma mater MPK di SMA Negeri 60 Jakarta itu sendiri identik banget kan sama yang warna merah. Dan bahkan sampai angkatan Sangbaya ini sendiri pun mereka masih memakai warna merah, betul nggak? Ya, bener banget guys. Oke, jadi itu mungkin secara pengertian kakak nih, MPK dalam organisasi. Jadi kalau misalnya, bagaimana sih perasaan Kak Najla selama menjadi ketua MPK di periode 2022-2023 mungkin? Pesan, kesan, dan lain sebagainya. Boleh tuh Kak? Wah, pengalaman aku jadi ketua MPK ya. Sebelum aku jadi ketua MPK, aku pernah jadi anggota dulu nih juga Iya sebelumnya. bener pasti. Dan kamu mau tebak nggak? Waktu itu aku daftarnya sebagai MPK atau OSIS? Waktu pertama kali masuk di kelas 10. Kayaknya kakak daftar MPK langsung gak sih ini kayaknya? Tetot. Salah. Oh, aku kira kakak langsung daftar di OSIS. Karena kakak kayaknya dari skill dan ini kayaknya cocok banget nih di OSIS. Tapi kenapa tuh kak? Kok bisa? Kakak tapi gimana sih cara nge-balance dan secara personal kakak tuh kakak apa ya profesional gitu dalam pilihan tersebut. Boleh tuh kak jelasin? Jadi sebelumnya aku mau cerita dikit juga ya kayak Oke, background aku boleh. gimana sih aku tiba-tiba kok bisa orang ini jadi ketua MPK tiba-tiba. Nah, jadi sebelumnya itu aku kan waktu itu masuk ke sini by accident juga ya bisa kita katakan. Aku boleh cerita dikit ya. Oke, Jadi boleh. sebelumnya aku masuk ke sini itu karena PPDB pastinya, karena kalau buat angkatan 2021 pasti inget banget PPDB kita diperpanjang Rabu ke Jumat, Jumat tambah 3 jam, tambah 3 jam lagi sampai jam 6. Gimana, ada Itu yang merasakan juga nggak? itu bener-bener kayaknya pengaruh waktu banget itu ya kak. Emang kayak dikejar-kejar waktu banget pokoknya. Nah, habis itu juga intinya long story short, aku masuk ke SMA Negeri 60 Jakarta tanpa mengetahui 60 ada di mana. Terus aku hari pertama juga nyasar dan pada akhirnya aku tuh kayak memutuskan bahwa oh, walaupun aku masuk SMA ini, aku setidaknya harus menorehkan sesuatu nih di sini. Jadi awalnya aku itu kayak nyari-nyari apa ya yang aku bisa ikutin di sini kayak ekskul atau organisasi karena aku ingin membuat masa SMA aku sememorable mungkin. Bener Walaupun banget. waktu itu masih online ya. Hmm. Jadi makanya pilihan aku jatuh ke OSIS MPK. Dan waktu itu kalau kalian mau tahu, aku waktu itu daftarnya OSIS ke Sekbid kebahasaan. Tapi pada akhirnya mungkin takdir atau jodoh ya. Akhirnya aku diterimanya di MPK di Komisi C. Setelah ini kayak yang bikin program Walkie Talkie Sakti ini Oke, sekarang. jadi bener-bener pengalaman kakak nih dari yang awalnya memilihnya tuh yang bukan pilihan kakak tapi secara profesional kakak dapat menjalankan itu ya kak, bener-bener bagus banget menurut aku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih pelajaran-pelajaran apa yang Kak Najla dapat dari sebuah organisasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih, Kak? Kalau dari organisasi pastinya kita semua udah pernah merasakan juga ya kayak kita dibebankan oleh sesuatu yang bernama tanggung jawab. Dan tak jarang kita tuh pasti bakal dikejar-kejar sama tanggung jawab itu juga. Kayak kamu udah pernah ngalamin belum? Kayak kamu lagi gak masuk sekolah nih, lagi Mhm. sakit, tapi tiba-tiba ditelepon-teleponin nih sama Wah, teman-teman organisasi kamu kayak Kevin di mana? Kevin di mana? Ini udah belum? Ini udah belum? Kayak proposal mana? Absen mana? Dan lain-lain. Karena buat aku sendiri, aku juga pernah kayak gitu. Aku lagi sakit waktu itu kayak keadaannya bedridden atau terbaring di tempat tidur. Tapi waktu itu pembina masih nagih-nagihin kayak ini mana ya pengumumannya, ini mana, dan yang lain itu kan kondisinya lagi sekolah, dan di sana nggak ada yang bisa ngerjain kecuali yang ada di rumah atau aku. Jadi kalau masuk organisasi yang menurut aku sangat-sangat membekas dan bakal terpatri selamanya di pikiran aku itu adalah tanggung jawab. Karena dengan kita masuk ke organisasi, kita pasti akan belajar di mana kita harus mengemban tanggung jawab yang kita punya dengan baik, dan kita harus memenuhi hal tersebut. Karena oh, pastinya kamu itu juga mau kan kayak diri kamu itu bakal bermanfaat atau berguna bagi semua orang. oke, baik. Oke, jadi mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Bagaimana sih strategi atau kebiasaan Kak Najla dalam menyeimbangkan prestasi akademik dan juga organisasi nih, Kak? Jadi kan pasti ada yang namanya penyimbangan itu pasti dan namanya stabilitas itu pasti. Kalau dari pandangan Kak Najla nih, bagaimana tuh Kak cara menyimbanginya? Oke, jadi kalau kita ngomongin strategi, aku kebayangnya langsung ke perang. Mungkin karena tadi efek aku juga habis belajar sejarah peminatan ya. Dan kalau buat strategi sendiri nih, kalau menurut aku, mungkin yang aku pakai ini nggak bakal bisa diterapkan ke semua orang. Karena kan seperti yang kita tahu orang itu kan sangat kompleks dan beragam ya manusia. Dan menurut aku nih, pertama-tama, langkah pertama yang harus kita lakuin kalau misalnya kita mau menyeimbangkan antara akademik dan juga tadi organisasi, pertama-tama kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Kevin, aku boleh nanya sedikit nggak? Boleh banget Kira-kira tuh. kalau buat kamu sendiri, kamu tuh lebih prefer kayak belajarnya yang harus plek 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 kayak gini kamu udah bikin planning dulu atau lebih ke impromptu?
Kalau misalnya aku sih, sebenarnya ya Kak, kalau misalnya dari SD tuh aku berplanning tuh Kak. Aku tuh dulu suka banget yang namanya pakai notes, yang sticky Ah, notes, itu aku tulis di meja belajar aku, terus ditulis kayak jam segini waktunya aku sekolah, jam segini waktunya aku sampai belajar. sekolah juga. Iya, itu bener-bener aku dihitung dan bahkan sholat pun aku Waduh, Masya tulis. Allah. Itu aku tulis kayak sholat jam segini itu udah harus gak boleh batasnya lewat. Tapi pas semenjak aku di SMP aku mengikuti beberapa organisasi, mungkin planning itu masih nih Kak. Planning itu masih berjalan bahkan sampai sekarang nih. Aku Ah, masih banget kalau di meja belajar itu pakai sticky notes. Cuman ke beberapa tuh kayak aku dadakan. Kadang kayak nggak ada waktu nih. Jadi kayaknya lebih belajar. fleksibel dan lebih dinamis ya kayak Iya, ini. bener banget. Jadi itu aku kayak lebih kayaknya aku kalau misalnya ada waktu mending aku manfaatin deh daripada aku hanya leha-lehe dan atau apapun itu. Jadi Ah, aku tuh lebih suka melakukan hal ataupun belajar gitu yang lebih aku sukain dulu sih Kak, biasanya mungkin kayak pelajaran yang aku minati dan lain sebagainya. nah, betul banget. Kalau menurut aku juga, kita tuh tadi selain harus mengenal diri sendiri, kita juga harus coba atau trial and error. Kayak misalnya kalian pernah dengar kan yang kayak cara mencatat, misalnya harus naruh keyword di kiri, terus di kanannya itu materinya, atau kalian pernah nyoba juga mungkin yang Pomodoro. Tahu kan yang kayak Iya, tahu 20 tahu. menit sekali, Iya, itu terus 5 tahu. menit itu buat break. Nah, buat aku sendiri, aku kan pernah nyoba yang kayak gitu. Dan ternyata, ih, aku nggak cocok sama cara kayak gitu. Karena aku ini orangnya lebih kayak my pace, jadi aku tuh nggak terkekang sama waktu, tapi aku tetap punya apa kayak notes buat aku sendiri. Mungkin tadi kalau Kevin itu per jam atau per waktu ya. Iya, Kalau benar-benar. aku lebih ke tanggal. Jadi kita tuh benar-benar harus apa kayak menggali diri kita sendiri kayak oh kita ini cocoknya kayak gimana sih. Jadi untuk kalian tahu potensi diri kalian sendiri itu siapa lagi yang lebih tahu selain diri kita sendiri. Makanya kalian itu jangan cuma kayak misalnya ngikut-ngikut orang kayak gampang terpengaruh karena after all kita itu adalah individual yang masing-masing menarik dan juga unik. Bener banget sih itu Kak. Berarti Kakak tuh apa ya, bertipe berplanning gitu ya Kak dalam segi belajar dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau untuk belajar itu tadi mungkin ada sedikit planningnya, tapi aku lebih impromptu. Karena Ah, seperti yang kamu tadi bilang juga, aku itu lebih belajar ke apa yang menarik perhatian aku. Dan selanjutnya aku baru misalnya fokus ke hal-hal yang eh, harus dibutuhkan, tapi aku akan memprioritaskan apa yang menarik buat aku dulu. Karena kalian kalau belajar itu misalnya tidak didasari sesuatu ketertarikan itu nanti pasti akan merasa bosan atau iya, monoton kan. bener-bener bener banget. Jadi harus ada rasa ketertarikan. Dan juga ini aku mau bagi sedikit, mungkin beberapa di sini tahu aku pernah ikut apa Olimpiade Science, tapi cuma sampai provinsi dan itu bidang geografi. Dan kalian kalau tahu gimana sih aku bisa tiba-tiba kayak plek banget sama geografi dibanding semua bidang yang ada. Dan aku IPS ya, jadi kayak limited aku cuma bisa kebumian, geografi sama ekonomi. Dan di antara tiga pilihan itu kok aku bisa sih milih geografi? Karena itu ceritanya mungkin memang ada banyak faktor yang mempengaruhi juga ya. Kayak Bener-bener. misalnya selain ketertarikan, terus kita nyoba-nyoba juga. Terus kayak, ini pelajaran ternyata nilai aku bagus loh ya sebelum yang ngeliat-liat. Mungkin kamu kalau di rapor paling bagus apa? Kalau aku sendiri mungkin ini dari pandangan aku sendiri yang aku lihat itu di rapor aku paling bagus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ah, Emang aku tuh dari kecil itu udah diajarin apa kebetulan papa tuh emang juga suka buat puisi. Iya, papa oh, itu suka buat puisi dan aku dari kecil tuh udah ngeliatin puisi-puisi papa, bakal aku udah belajar beberapa puisi dan itu langsung tertarik dan semenjak di SD, SMP itu aku mulai deket sama guru bahasa Indonesia aku dan dia tuh juga bakal sampai nyariin kamu tuh cocok jadi sastrawan dan lain sebagainya. Bener-bener itu kelihatan banget iya sih sih, ya. Kak. Kelihatan apanya tuh, Kak? Kayak dari gayanya Kevin ngomong itu dan body language itu menurut aku udah sangat-sangat top Oh, notch. thank you banget. Mungkin kakak juga, kakak kayaknya lebih bagus banget. Kakak aku juga dengar kayaknya Olimpiade juga menang dan lain sebagainya. Tepuk tangan dong semuanya untuk jawabannya dari Kak Najla. Oke, jadi Kak Najla ngasih jawaban yang benar bagus banget dari bagaimana tips and trik cara belajarnya juga ya Kak dan pengalaman dan lain sebagainya. Oke, mau ke next questionnya. Jadi ada nggak sih Kak saran untuk siswa yang ingin mengikuti jejak Kak Najla nih, sebagai ketua MPK dalam menyeimbangkan antara prestasi, organisasi, dan juga kehidupan di sekolah yang pastinya. Waduh, prestasi, organisasi, Kehidupan kehidupan sekolah. sekolah. Waduh, Nah, tiga langsung ya. bener-bener. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu, kalian yakin mau ngikut kayak gini? Pasti gak sih Kak ada juga orang yang bakal kayak, wah ini worth it nih harus aku coba. Boleh tuh Kak jelasin sarannya tuh yang bagus. Karena, oh ya, pertama-tama aku mau ngomong juga, kayak
kalian itu jangan pantang menyerah dan juga kalian tuh harus selalu apresiasi progres kalian. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kalian lihat grafik kan, kalau grafik itu kan pasti ada up, ada down yang nggak mungkin Ya, naik terus kan. Kalau bener misalnya banget. kamu naik ketinggian, suatu saat kamu jatuh kan pasti tuh rasanya Aduh, nyesek banget sakit itu, banget kan. banget. Makanya aku mau bilang, kalian itu sebelum mencapai ke titik misalnya kayak posisi yang kayak aku sekarang ini, kalian tuh harus apresiasi setiap progresnya. Kayak misalnya kalian senang-senang atau kalian bersakit-sakit kemudian, bersakit-sakit dahulu ya Iya harusnya. bener, sakit-sakit dahulu Habis Kak. oke, dan, misalnya tadi aku udah nyontohin kayak gitu, kalian tuh jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan mengingat Tuhan juga kan ya Bener pastinya. banget itu Karena pasti. mau gimana pun juga kalau misalnya cuma manusia, kita itu hanya bisa berusaha dan kita harus butuh dukungan spiritual juga dari Tuhan contohnya. Dan juga tadi kalau misalnya kita ngomongin gimana nih cara ngebalance antara ketiganya. Mungkin kalau teman-teman, suka dengar jawaban harus bikin skala prioritas ya? Ya, Kamu pernah bikin skala prioritas nggak? dulu aku pernah diajarin sama guru ekonomi aku di kelas 10, itu ada yang namanya pelajaran, bahkan dimasukin pelajaran tuh Kak. Namanya skala Wow, prioritas. Itu mungkin yang kurikulum Merdeka tuh juga mmm, belajar. Jadi itu di situ aku juga sempat ngalamin ataupun ngelakuin tuh Kak. Skala prioritas aku dari apa yang aku butuhkan dan apa yang mungkin kurang aku terlalu butuhkan dan apa yang benar-benar nggak aku butuhin sama sekali. Cuman namanya nafsu ya kan manusia. Kadang tuh aku kayak bener-bener aku jujur pernah tuh namanya yang nggak ngebutuhin tuh shopping oh, online. Aku buka aplikasi belanja online dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang aku kayaknya namanya nafsu aku tinggi gitu ya Kak. Jadi kadang suka pengen kayak check out banyak banget gitu. Jadi kayak sebenarnya skala prioritas itu menurut aku dari pandangan aku sih boleh ada. Cuman namanya manusia ya Kak dan nggak bisa pelanggaran. terlalu Hmm, terkekang juga kan, iya pasti bener kita mau banget. rebel Iya, dikit gitu. kadang kan ada orang nih Kak yang kayak nggak bisa ditekan nih Kak, nggak ada yang bisa dibatesin gitu. Contohnya aku sih Aku jujur. juga. Iya benar oke. Jadi kayak apa ya, skala prioritas mungkin untuk beberapa orang yang personality-nya cocok gitu mungkin bisa nggak sih Kak? Nah ya berarti itu kan kita balik lagi harus identifikasi diri sendiri Bener juga. banget. Dan walau seperti itu pun, aku mengingatkan ke kalian juga, kalian tuh harus bisa memprioritaskan sesuatu berdasarkan kayak tingkat kepentingan sama waktunya juga. Karena after all, hidup itu kan mau bagaimanapun juga misalnya kita mau mendambakan kebebasan sebesar apapun, pasti kita harus mengikuti aturan yang ada juga kan. Bener juga. Kayak misalnya tadi kan kita contohin misalnya tadi kamu lagi sakit, tapi kan tanggung jawab terus menghujani kamu kan. Ah, Kayak misalnya kamu berhenti di satu titik, tapi dunia nggak bakal berhenti di situ aja, dunia bakal terus berjalan. Jadi kalau ada situasi kayak gitu, kamu harus lihat-lihat lagi kayak misalnya apa sih yang lebih penting dilihat secara mendesak sama kepentingannya juga. Dan buat aku tuh waktu itu aku pernah bulan Mei 2023 mungkin yang salah satu paling wah hektik dalam hidup aku karena waktu itu aku ngurusin program kerja Citra Budaya dan aku waktu itu baru lolos ke tingkat provinsi juga. Dan sebelumnya itu kayak 2 minggu sebelumnya aku prepare buat lomba debat sama lomba storytelling bahasa Prancis juga. wow itu bener-bener bagus banget nih tepuk tangan dong semuanya. Bener-bener bisa ya Kak cara membagi waktu dan lain sebagainya gitu. Dan sama tambahan juga aku waktu itu kayak kepengen ikut satu event Komifuro kalau mau tahu dan aku akhirnya ikut juga. Wow, itu bener-bener Kakak langsung kayak ngeraup semuanya. Karena kalau menurut aku kalau misalnya kita cuma memfokuskan terhadap 3 poin tadi misalnya akademik, kehidupan sekolah sama organisasi, menurut aku itu nggak cukup karena after Bener all juga banget. semua tuh harus seimbang porsinya. Kayak kalian harus menikmati hidup kalian juga once in a while. Kayak Yes. misal tadi Kevin caranya dengan check out, shopping. Kalau buat aku mungkin kayak aku nonton video-video atau aku main musik, aku nyanyi dan belajar bahasa. Kayak mungkin buat kalian itu ada waktu-waktu buat ngambis-ngambis atau mengejar banget nih prestasinya. Tapi kalau buat aku juga, jangan lupa kamu tetap harus bahagia dan kamu harus menikmati semua yang ada dalam hidup ini. Oke, jadi benar-benar Kakak banyak banget ya beberapa skill dan bakat Kakak nih yang Kakak sarankan kepada teman-teman juga bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara prestasi, kehidupan di sekolah dan juga organisasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi apa sih tanggapan Kak Najla soal pandangan bahwa berorganisasi itu menghambat perkembangan prestasi akademik? Kan banyak tuh Kak teman-teman kita mungkin yang masih kayak merasa organisasi itu ngehambat. Organisasi itu bikin kita sibuk ya Kak, bahasanya dan lain sebagainya. Tapi menurut pandangan dari sudut pandang seorang Kak Najla gitu, bagaimana tuh Pak pendapat dari Kak Najla? Jadi sebelumnya kalau aku mau nanggapin hal kayak gini nih, aku menyebutin dulu. Mungkin kalau orang-orang yang punya
pikiran seperti itu kita masih bisa sebut sebagai fixed mindset. Jadi aku mau ngasih tahu kamu juga, buat mindset itu aku pernah belajar ada 2 pola pikir nih atau mindset. Jadi ada fixed mindset sama growth mindset. Oke, itu apa tuh Kak kalau boleh tahu? Nah, jadi kalau fixed mindset itu kayak pikiran kamu tuh udah terpatri atau kayak udah set, kayak kamu tuh nggak batu banget lah istilahnya, Oh, kayak, oke. kalau ikut ini gini gini gini. Jadi kita sebelum mau ikut sesuatu atau mau melakukan sesuatu, kita terlalu banyak konsiderasinya, kayak tanpa mempertimbangkan bahwa faktor, oh bakal ada jalan yang bikin kita sukses atau lancar juga nih. Kayak kita melihat sesuatu dalam kacamata yang pesimis gitu bisa kita bilang. Nah, untuk lawannya itu tadi aku udah nyebutin juga ada growth mindset. Kira-kira kalau dari etimologinya kamu tahu nggak sih growth itu kira-kira gimana? Growth mindset. Gimana ya cara mengartikannya growth? Agak susah nih Kak cara mengartikannya secara general. Mungkin langsung aja deh Kak ya Oke, boleh. boleh. Agak Nah, agak kalau bingung juga buat nih. growth itu kan artinya kalau dalam bahasa Inggris perkembangan. Nah, jadi kalau kita punya mindset ini, kita bisa dibilang kayak open minded. Jadi kita tuh kayak Oh, terbuka terhadap banyak hal. oke. Jadi misalnya tadi nih kita mau join organisasi, terus kamu mikir kayak, ah tapi nanti pelajaran aku gimana, terus les aku gimana. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita punya growth mindset nih, kita bakal memandang sesuatu dalam hal yang lebih positif. Kayak misalnya, oh iya kalau misal kamu ikut organisasi kan bakal diberikan keringanan juga ya berupa dispensasi. Kamu pernah ngalamin juga kan contohnya? Bener banget Dan pasti juga Kak itu. nih tambahan juga kalau misalnya kalian ikut lomba-lomba, tenang aja pasti kayak kalian itu bakal diberikan keringanan juga atas apa yang sudah kalian lakukan. Karena after all, pasti kegiatan yang memuaskan itu bakal dapat ganjaran yang setimpal juga Iya kan. bener pasti. Jadi yang namanya usaha pasti ada hasilnya gitu ya Kak. Bener banget sih. Jadi mungkin memang nggak dapat dipungkiri itu mungkin ada beberapa yang akademiknya itu mungkin merasa terganggu. Tapi kalau menurut aku sendiri kalau misal kita mulai menerapkan growth mindset ke dalam pikiran kita tuh perlahan-lahan bisa merubah pola pikir tersebut dan juga kita bakal bisa menemukan solusi-solusi nih dari hambatan-hambatan yang ada tadi. Oke, jadi benar-benar karena Dila itu memberikan suatu kayak bahwa sebenarnya organisasi itu ada yang bisa mengartikan menghambat, ada juga yang bisa mengartikan tidak nih Kak. Tapi kalau misalnya nih Kak, kalau misalnya Kakak merasa dari secara pribadi Kakak sendiri gitu, organisasi itu menghambat tidak tuh Kak dalam segi prestasi? Justru ya kalau menurut aku organisasi itu malah menunjang prestasi aku nih. Menunjang tuh, bagaimana tuh Mhm. Kak caranya Mbak dapat menunjang? Karena kan, secara kalau kita ikut organisasi, kita tahu kan kita pasti bisa menambah relasi, terus kita bisa menambah experience juga. Benar banget. Dan 2 poin ini nih kalau menurut aku, dari relasi experience itu kita bisa makin menggali potensi diri kita, kayak kita bisa bertukar cerita, sharing, habis itu selain kita mendapatkan pengalaman baru juga, pengalaman baru ini dapat kita coba terapkan ya ke dalam lomba-lomba itu tuh misalnya. Mhm. Kayak aku sebelumnya itu, kamu percaya nggak aku nggak bisa public speaking? Kayaknya enggak deh Kak, karena kalau kita lihat juga ya teman-teman ya semuanya, Kak Najwa tuh bagus banget loh public speaking-nya dari cara pembicaranya terstruktur gitu Kak. Itu kenapa tuh Kak? Karena Awalnya gitu? kalau kamu tahu pepatah bisa karena terbiasa ya. Mmm, Karena kan kalau misalnya kita ikut organisasi kan kita selalu dituntut untuk melakukan sesuatu iya, secara impromptu ya. bener. Dan aku sendiri waktu itu kalau misalnya waktu SMP nih, aku waktu itu kayak suka bikin notes kecil ya, tapi nggak panjang-panjang banget. Oh, Dan oke. aku kan biasanya kayak gitu. Terus lama-lama di SMA, aku kan suka tiba-tiba ditunjuk nih sama kakak-kakak kelas dulu kayak, Mmm, "Tolong jadi MC, tolong ini," tuh. Kamu juga sering iya kan itu kayak aku gitu kan? ngalamin juga, apalagi pas rapat gitu ya Kak, ada acara Nah bener. dari hal itu kan, kita lama-lama tuh kayak bisa dapat experience baru dan hal itu bisa kita terapin juga. Karena contohnya waktu itu, dari pengalaman aku bisa public speaking ini, akhirnya bisa aku terapkan ke lomba-lomba yang salah satunya waktu itu menang, yaitu storytelling dalam bahasa Perancis. Dan ini tuh ditunjang juga karena aku emang ada minat terhadap bahasa juga sih. Oh, bener. Jadi kalau misalnya minat dari bahasa itu sendiri, Kakak lebih minat bahasa apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Waduh, Karena kan bahasa banyak banget tuh Kak. Kalau boleh tahu tuh bahasa apa gitu Kak? sebenarnya kalau bahasa itu, misalnya aku bilang dari paling gampang nih kayak rumpun bahasa, pastinya Germanic. Germanic itu kayak yang Mmm, satu rumpun bahasa dengan bahasa Inggris. Dan oke. ini kayak baru aku kasih tahu ke khayal luas. Oke. Aku itu kayak punya minat mendalam terhadap bahasa Norwegia karena aku Wow, kayak pengen banget pergi ke Norwegia. Tapi bener. kalau untuk bahasa yang aku lagi pelajarin sekarang tentunya Prancis karena di Mmm, SMA Negeri 60 Jakarta ini kita ada mata pelajaran bahasa bahasa Prancis. Prancis, oke. Mungkin boleh kita ngomong Prancis dikit, mau nggak? Aku aku nggak dapet nih Kak, aku nggak dapet Oh, kamu nggak pemingatannya. Cuman dapat? aku tahu satu kata Kak, Apa? Coba. bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nah, Kevin. Nah itu wow. aku tahu. Cuman aku nggak tahu banyak banget tuh Kak. Dan memang bahasa itu sangat luas juga ya. Bener Kalau bener.
Aku sendiri sih bakal nantang diri aku karena tadi kan itu mungkin bahasa yang di Eropa ya. Hmm? Tapi aku juga belajar bahasa-bahasa yang ada di Asia. Kayak aku belajar bahasa Mandarin sama bahasa Jepang juga. Kenapa? Karena kalau untuk Mandarin dan Jepang itu berkaitan sama hobi aku dan in order to understand my hobby further, aku harus belajar kedua bahasa itu. Bener. Aku juga dulu sempet banget, aku bahkan dari kecil, aku tuh sempet Kak, namanya tuh ketartik sama bahasa. Nah di SMP tuh kan zaman-zaman COVID ya Kak, kita di rumah. Itu aku bener-bener suka banget yang namanya drakor, drama Korea. Itu aku tertarik banget, bahkan aku belajar Hangul, ya itu aku inget banget, aku kayak bener-bener belajar, aku tulis bahkan di buku dan lain sebagainya, bahkan aku ada bukunya sendiri tuh, buku bahasa Korea Kevin Saroji, itu bener-bener se-effort banget, aku tuh bener-bener pengen banget ngerasain nonton drakor tanpa ngeliat subtitle. Nah di SMP tuh aku pernah bahkan nonton drama Korea, cuman tuh bener-bener nggak pakai subtitle, Tapi atau kamu ngerti ngerti sedikit, aku kayak wow, aku agak hebat ya, aku Aku bisa. bisa juga. Ya kan kayak ada kepuasan Iya, tersendiri rasa kan. kepuasan. Jadi aku benar-benar tahu nih Kak, bagaimana rasanya senang dalam berbahasa gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah dapat Kakak jawab dan itu bakal jadi tips and trick buat teman-teman juga nih yang cari wawasan, referensi dan lain sebagainya. Tapi Kak, sebelum kita lanjut selanjut ke acara selanjutnya, mungkin dalam Kak Najla sendiri ada nggak sih Kak kata-kata quotes nih buat teman-teman semua atau kata-kata penyemangat nih Kak, sepatah dua kata atau per kalimat per klausa nih Kak. Wow, Tapi nggak usah bikin teks juga Kak. Jadi kayak buat penyemangat teman-teman yang pengen masuk ke organisasi, masuk ke PTN dengan suatu aspek dan kehidupan yang positif gitu Kak. Oke, jadi sebelumnya halo teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah ngobrol banyak juga ya sama Kevin. Terus kita udah sharing topik juga. Dan sebelumnya di sini aku mau ngomong apapun yang kalian lakukan saat ini, semua itu nggak bakal sia-sia. Kayak aku mengapresiasi banyak kerja keras kalian dan aku percaya semua yang kamu lakukan itu bakal berbuah manis suatu hari nanti. Dan misalnya kalau kamu merasa kesepian atau kamu merasa kayak di perjalanan kamu yang masih panjang banget ini, kamu kayak merasa lagi lost atau kamu merasa tersesat lah istilahnya. Kamu tenang aja, karena suatu hari tempatmu di dunia ini masih menunggu kamu dan kamu bakal nemuin tempat itu suatu hari nanti, kapanpun, dan juga bagaimanapun. Oke, tepuk tangan semuanya. Benar-benar menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh bagaimana kita tuh harus berusaha gitu kayak Kak. Jangan ada yang namanya mudah menyerah. Betul. Karena orang yang mudah menyerah, aku percaya karena usaha itu pasti ada hasilnya. Benar Kak? Betul. Kalau kamu melakukan sesuatu pasti ganjarannya bakal setimpal dengan apa yang kamu lakukan juga. Oke, jadi mungkin terima kasih Kak untuk Kak Najla atas beberapa referensi, wawasan, dan beberapa tips and trick nih Kak, saran dan lain sebagainya untuk teman-teman di rumah ataupun yang sedang menonton video ini. Jadi, itu saja podcast Walkie Talkie 60 di episode perdana hari ini. Untuk kalian semua, pantau terus di channel OSIS MPK SMA Negeri 60 Jakarta untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya nih yang pastinya bintang tamunya lebih banyak wawasan dan referensinya ya. Betul ya Kak? Betul. Oke, jadi Walkie Talkie 60, listen to your voice to the dreams come true. See you guys.